Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, sahabat GKP TV, ya anak-anak sekolah minggu, ya remaja, pemuda dan orang-orang tua, Tuhan memberikan hari ini kepada kita tanggal 28 Agustus 2024 ini kepada kita. Kita bersyukur untuk itu. Untuk itu sekarang kita akan menerima firman Tuhan. Marilah kita berdoa, memohon tuntunan Tuhan untuk menerima firman-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, atas kasih karunia-Mu kepada kami, yang memberikan kesempatan ini kepada kami untuk menerima firman-Mu. Ya Tuhan, terpujilah nama-Mu, karena Engkau mengisi hidup kami dengan firman-Mu. Biarlah setiap orang kami yang menerima firman-Mu pada pagi hari ini, sungguh makin mendekatkan diri dan percaya kepada Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, biarlah Roh-Mu yang kudus mengajar kami menerima firman-Mu dan memuteraikan firman-Mu dalam hati sanubari kami. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, sahabat GKP TV, firman Tuhan kepada kita pada pagi hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Demikian teks kita pada pagi hari ini. Kata kepenuhannya dapat diartikan dari apa yang dimiliki Tuhan. Kata kepenuhannya juga bisa diartikan dari kekayaan Tuhan. Dari semua kekayaannya dan dari apa yang dimiliki Tuhan. Kita telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Nah, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, mari kita periksa melalui teks kita ini. Apa saja yang dimiliki oleh Tuhan itu. Menurut kitab Injil Yohanes pasal 1. Yang pertama, Allah itu, Tuhan itu sudah ada sejak awal, sejak dari dahulu kala sebelum dunia ini diciptakan. Dia ada dengan segala kasih karunia-Nya. Dan bukan hanya itu, dia menciptakan dunia ini. Di pasal 1, dia menciptakan dunia ini. Dan pasal 3 juga disebut, ayat 3 juga disebutkan, dia menciptakan dunia ini. Kemudian dalam ayat 4 pasal 1 ini disebutkan, di dalam dia ada kehidupan, dan hidup itu diberikannya kepada kita. Di dalam ayat 5 disebutkan, dia adalah terang dunia yang menerangi kegelapan dunia ini. Dia memberikan terangnya kepada kita. Ayat 14 disebutkan bahwa Tuhan mempunyai kasih karunia. Dia penuh dengan kasih karunia. Saudara-saudaraku yang kekasih, inilah sebahagian dari apa yang dimiliki oleh Tuhan. Dalam Injil Yohanes masih banyak lagi dinyatakan tentang apa yang dimiliki Tuhan. Namun demikian, melalui pasal 1 ini diberikan beberapa contoh saja kepada kita. Misalkan saja, kalau Tuhan mempunyai 1000 hal kasih karunia dalam hidupnya, 1000 jenis, seandainya dia kikir sekalipun, dia hanya berikan satu kepada kita, kita anggap dia kikir, itu saja pun diberikan kepada kita, kita pasti menerima kehidupan. Kita lupakan 999 kasih karunia-Nya. Satu saja, itu pun sudah menjadi kehidupan kepada kita. Karena itu dalam teks kita pagi hari ini sebutkan, kita telah menerima kasih karunia demi kasih karunia-Nya. Luar biasa kasihnya kepada kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, dalam perjalanan hidup kita ini, kalau kasih karunia demi kasih karunia itu kepada kita diberikan, tentu
hati kita akan berbunga-bunga terus. Kita bersuka cita terus. Walaupun mungkin kita di dalam perjalanan hidup kita ini masih mengalami tantangan, masih mengalami pergumulan. Tapi ingatlah dan yakinilah bahwa Tuhan mau memberikan kasih karunia demi kasih karunia kepada kita. Agar kita dimenangkan di dalam pertarungan hidup ini, di dalam perjalanan hidup kita ini. Nah, untuk itu, kalau kita bertanya sekarang, apakah goal, apa tujuan Allah memberikan kasih karunia demi kasih karunia kepada kita? Apa tujuan kita menerima kasih karunia itu? Dalam pasal 1 ayat 7 disebutkan begini, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Tuhan memberikan itu kepada kita, kasih karunia demi kasih karunia, dan kita menerima itu supaya setiap orang yang menerima itu percaya kepada Dia. Lebih tandas lagi itu disebutkan, saudara-saudaraku yang kekasih, di dalam pasal 20 Injil Yohanes ini, yaitu dalam pasal 20 ayat 31, demikian firman Tuhan. Semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi ada tujuan Tuhan memberikan kasih karunia itu kepada kita. Dan kalau kita mau menerima kasih karunia Tuhan itu, ada tujuan Tuhan dari diri kita juga, supaya kita mampu mengungkapkan iman kita dan menyatakan iman kita dalam hidup ini. Supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup kekal dalam namanya. Inilah perjalanan hidup kita. Kita wujud nyatakan iman kita di hadapan Tuhan karena kita menerima kasih karunia itu. Kasih karunia demi kasih karunia. Dan sekali lagi saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita hidup dengan iman yang seperti itu kepada Tuhan. Jangan lengah, jangan kendor. Wujud nyatakan iman itu setiap hari, setiap detik, setiap minggu, setiap bulan, dan sepanjang tahun kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas firman-Mu yang Kau meteraikan dalam hati sanubari kami. Biarlah kami sungguh tetap mempercayai anak-Mu Yesus Kristus sebagai Mesias dan Juru Selamat kami. Kami imani itu semua Tuhan. Dengan iman yang seperti itu Tuhan mau menyatakan kasih-Mu kepada kami. Dan di dalam iman yang seperti itu Tuhan memberikan kehidupan kekal kepada kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah dalam perjalanan hidup kami, dengan kekuatan dan iman yang seperti ini, kami berjuang dalam hidup kami, melawan hal-hal yang merusak kehidupan kami, yang merusak iman kami. Dan kami percaya Tuhan akan memenangkan kami. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku
bersyukur